Hmm. Ini ramai nih karena Hmm. ketika Jokowi keluar negeri, Hmm. dia posisinya sebagai pasien OCCRP Ah, dan ya. eh, dan warga negara kita juga di luar negeri, terutama di Belanda, ingin mengadukan Hmm. ke Mahkamah Internasional Hmm. tentang posisi Jokowi yang banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Bawaslu, dalam kasus kilometer 50, dalam kasus beberapa hal yang menurut mereka itu menjadi kontroversi. Hmm. Maka kalau kita ingat Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina yang kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional Belanda, orang ini sedang ngeri-ngeri sedap nih apa yang akan terjadi Hmm. dengan Jokowi pada saat sekarang sedang keluar negeri dan dia masih disorot sebagai pasien OCCRP gitu loh, Bung. Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini soal pernyataan sikap para purnawirawan itu terus bergulir. Dan kemarin secara mengejutkan itu ternyata Pak Prabowo membahas ini secara khusus dengan senior TNI yang lain yang sekarang jadi penasihat khususnya, yakni Jenderal TNI Wiranto. Dan Pak Wiranto kemudian memberikan penjelasan kepada wartawan. Ini banyak juga yang kaget ini, udah lama sekali nggak Pak Wiranto nggak muncul, tiba-tiba muncul memberikan penjelasan itu. Saya akan ajak Anda kembali berbincang dengan Bung Slamet Ginting. Ini seorang analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Iya, Hersu, iya, sehat ya? ya sehat-sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi seru ini ya, Bung Ginting ya, kalau kemudian Pak Wiranto juga ikut, ya walaupun walaupun bahasanya halus, tapi menurut saya itu kita bisa tafsirkan ada pergeseran ya dari sikapnya Pak Prabowo dalam menyikapi sikap-sikap kritis di luar pemerintahan. Kan biasanya beliau ada profesor nyinyir, ada yang lucu-lucuan dan sebagainya. Sekali ini beliau menyatakan menghormati dan memahami. Katanya mereka satu alma mater, satu perjuangan gitu. Nah, orang Iya, yang iya. banyak mengamati soal militer itu Anda bisa tafsirkan seperti apa dan termasuk komunikasi politiknya ya. Anda kan juga expert di situ gitu. Iya, iya. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Jenderal Wiranto sebagai penasehat ya, Ya. penasehat khusus Presiden bidang politik dan pertahanan keamanan, Hmm. ini sifatnya klise ya Lisa dan ya. normatif. Hmm. Nah, misalnya begini, Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu karena kita tahu para purnawirawan ini satu alma mater gitu, satu perjuangan, satu pengabdian. Nah, tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Karena itu Presiden memahami tuntutan atau apa istilahnya saran dari para purnawirawan ini. Ini menarik menurut saya, Bung, karena mengandung dua makna ya dalam penjelasan Wiranto itu. Pertama gini, Wiranto kan juga termasuk jenderal senior yang di atasnya Prabowo. Tentu orang akan melihat juga begini, mengapa Wiranto ya yang menjadi juru bicara di dalam kasus atau pembahasan tentang petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Karena Prabowo dengan Wiranto kan hubungannya tidak cukup baik, Bung, selama barangkali sejak era pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie sampai dengan terakhir-terakhir. Jadi baru sekarang ini aja sebenarnya hubungan menjadi lebih baik. Nah, maka saya juga harus memahami karakter Jenderal Wiranto. Siapa Jenderal Wiranto dan siapa Jenderal Prabowo dalam kancah dinamika persaingan di elit militer. Mereka kan
pernah juga bersaing dalam tanda petik, seperti kalau kita mengingat kasus apa namanya Malari, peristiwa malapetaka 15 Januari 1974, persaingan antara Jenderal Sumitro dengan Mayor Jenderal Ali Murtopo, ya, asisten khusus presiden, asisten pribadi istilahnya. Ya, Aspri-nya Pak Harto ya. Aspri, ya. Jadi kalau saya itu masih penasaran gitu, apa iya ini terjemahan dari pertemuan Wiranto dengan Prabowo sehingga cara menyampaikannya seperti ini. Jadi kan harus kita kritisi juga, Bung. Sebagai pengamat politik dan militer, tentu saya tetap melihat figur keduanya yang pernah berseberangan gitu ya. Bahkan para purnawirawan ini juga berseberangan dengan Wiranto dalam beberapa sikap dulunya tentang posisi Jokowi. Wiranto ini kan sangat dekat dengan Jokowi sejak pertama, Bu. Artinya di 2014, 2019. Dan itu artinya kontra dengan Prabowo Subianto. Ya kan? Baru bergabung ini kan setelah 2024. Jadi posisi Wiranto, posisi Agung Gumelar, posisi Hendro Priyono, jenderal-jenderal senior itu, kan bertolak belakang dengan Prabowo Subianto. Maka menarik dari sisi komunikasi politik, mengapa Wiranto yang kemudian dijadikan juru bicara. Padahal ada banyak yang lain. Ya, penasehat yang bisa bicara kan juga misalnya penasehat khusus bidang yang terkait dengan pertahanan ada Jenderal Dudung Abdurrahman. Ya. Ada Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin, itu juga bisa. Atau Herawan yang sekarang justru Mayor Jenderal Herawan yang justru menurut saya unik, tidak ada posisinya di era pemerintahan Prabowo saat ini. Atau yang dulu sering menjadi bentengnya Prabowo Subianto, misalnya Jenderal Suryo Prabowo, begitu kan, yang selalu berhadapan-hadapan dengan Wiranto. Jadi menurut saya ini harus kita baca bahwa ada kepentingan-kepentingan Prabowo Subianto, mengapa kemudian Wiranto yang dikemukakan, artinya ditampilkan. Wiranto kan identik juga dengan Jokowi, dan itu belum bisa lepas sampai saat ini. Belum pernah ada pernyataan kontra dari Wiranto terhadap Jokowi. Beda soal kalau itu yang ditampilkan Jenderal Suryo Prabowo, begitu kan, yang memang kritis terhadap Jokowi sejak 2014, 2019, begitu sampai sekarang bahkan seperti itu. Jadi jelas posisi orang yang menjadi juru bicara. Tapi begitu Wiranto, orang akan melihat, oh ini berarti Prabowo sedang melakukan tes ombak. Tes ombak dari pernyataan-pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini melalui Wiranto. Reaksinya seperti apa kalau Wiranto yang tampil? Saya kira para purnawirawan penanda tangan ini juga akan melihatnya begini, Bung Hersu. Oke lah, itu sebuah tanggapan. Tapi ini sebenarnya tanggapan jalan di tempat. Saya yakin mereka akan melakukan rapat lagi dan mengeluarkan pernyataan jawaban dari pernyataan Wiranto ini. Jadi siapa nih? akan ada para purnawirawan maksud Anda? Iya, para purnawirawan penanda tangan ini saya kira akan dalam waktu dekat, entah hari ini, entah esok begitu. Saya kira cara berpikir mereka cukup cepat kok. Ya, karena proses untuk mendapatkan 300-an tanda tangan ini kan juga butuh waktu sekitar 1,5 bulan. Maka kalau hanya pernyataan ini saja, saya kira hari ini atau besok juga
kemungkinan mereka akan membuat statement menanggapi pernyataan Wiranto. Nah, memang kalau bicara jiwa Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, itu kan sesungguhnya selaras dengan apa yang dituntut mereka di poin pertama. Itu kan terkait dengan jiwa Sabta Marga dan Sumpah Prajurit di poin pertama keduanya dalam Sumpah Prajurit itu dan juga Sabta Marga itu kan poin pertama keduanya menjaga ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka selaras kalau dalam pikiran mereka dengan tuntutan poin pertama mereka untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, Wiranto juga mengemukakan memang posisi presiden tidak tak terbatas. Sesungguhnya presiden di Indonesia itu hampir sama seperti raja, Bung. Ya. Karena kalau Wiranto hanya mengemukakan pembagian fungsi trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, presiden di Indonesia ini justru juga punya kewenangan di legislatif, misalnya membuat perundang-undangan bersama DPR, kan? Kemudian abolisi, amnesti, itu kan juga harus dengan pertimbangan DPR. Lalu kalau gerasi itu juga wilayah yudikatif kan, artinya dia bekerja sama meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi presiden ini sangat kuat, tapi saya tidak setuju juga dengan ucapan-ucapan yang seolah-olah klise bahwa presiden kan adalah panglima tertinggi TNI. Itu harus terus kita luruskan. Saya harus meluruskan. Kata-kata panglima tertinggi itu tidak ada dalam Konstitusi 1945 maupun UUDS 1950 dulu. Jadi yang ada adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kata panglima tertinggi itu adanya pada saat RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu kan memang Belanda memanfaatkan RIS menjadikan presiden tameng untuk menghadapi gejolak-gejolak yang ada di tanah air pada saat waktu itu kita baru selesai menghadapi agresi militer Belanda kedua. Karena itu Bung Karno masih menggunakan kata-kata itu sampai dengan menjelang berakhirnya kekuasaan pada waktu Super Semar kan juga menyatakan presiden garis miring Panglima tertinggi TNI, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata atau Angkatan Perang, garis miring lagi pemimpin besar revolusi. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada. Nah, ini penting saya ingatkan supaya kemudian kalau kata-kata Panglima tertinggi itu terus dicantolkan kepada presiden, jadi nanti presiden merasa punya kewenangan semuanya sebagai pengguna kekuatan, pembangun kekuatan, dan juga pengerahan massa. Itu kan sebenarnya pemegang kekuasaan tertinggi apabila menghadapi perang, Bung Hersu. Jadi dengan persetujuan DPR. Nah, jadi kalau tidak, kalau ini terus digaungkan, nantinya dia akhirnya mengurus hal-hal yang tugasnya Panglima dan Kepala Staf Angkatan diambil juga. Misalnya penempatan posisi bintang 3, bintang 2, Panglima Kotama di TNI. Jadi menurut saya tetap harus dikembalikan, itu urusannya Wanjakti, bukan urusannya presiden. Jadi presiden nggak boleh cawe-cawe gitu ya. Karena nyaris di era Jokowi itu, kalau saya tanya ke beberapa elit militer bintang 4, itu nyaris nggak ada Wanjakti, jadi maunya Presiden Jokowi. Nah, menurut saya Presiden Prabowo jangan lagi mengikuti kesalahan Presiden Jokowi. Nah, makanya penjelasan atau tuntutan dari
Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga sebenarnya ingin mengingatkan Prabowo Subianto, apalagi nih, ini ada momen bagus sebenarnya pada saat eh, Prabowo mengutus Jokowi untuk ke luar negeri, ke Vatikan. Nah, ini kan kesempatan mengingatkan kembali bahwa tidak boleh ada matahari kembar. Ini kan sebenarnya salah satu intisari, Bung. Kalau 8 poin itu diperas lagi, intisarinya kan seperti itu, memisahkan eh, eh, Prabowo dengan Jokowi, Mhm. termasuk yaitu tadi kekecewaan mereka kan adalah pada saat ada masyarakat menggaungkan adili Ya. Jokowi dan Mhm. juga makzulkan Gibran, tapi Mhm. Prabowo Subianto itu menyatakan Hidup di Jokowi. acara Gerindra, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ya, ya. Bagi penanda tangan purnawirawan prajurit TNI ini, itu menyakitkan Ya. karena sebenarnya Prabowo dipilih sebagai mandataris rakyat, artinya kedaulatan ada di tangan rakyat, dipilih oleh rakyat, bukan bukan oleh Jokowi gitu, Hmm. bukan hanya peran Jokowi ini kan secara tegas dikemukakan oleh Jenderal Fahru Roji di dalam penjelasannya. Nah, jadi tentu saja eh, eh, forum ini mengingatkan bahwa matahari kembar itu tentu saja akan merusak sistem tata negara. Jadi kalau matahari itu ada dua, tentu analoginya membuat dunia seperti kiamat. Kalau ada dua sinar itu kan membuat kita silau dan kita kemudian biasanya menutup ini di atas mata. Ya, ya, ya. Maka itulah yang disebut kegelapan. Jadi selama Ya. Jokowi masih berperan cawe-cawe, maka selama itu pula Indonesia gelap itu tidak bisa lagi dihindari. Jadi Oke. pesan mereka ya itu tadi sebenarnya kalau mau Indonesia terang, putuskan hubungan dengan penguasa lama dalam hal ini Ya. Jokowi. Itu intisari yang bisa saya tangkap dari tuntutan para purnawirawan prajurit TNI Oke. begitu. Nah, menarik ini Anda tadi menyinggung ya, termasuk mengirim Pak Jokowi ke Vatikan gitu kan banyak orang melihat loh kok masih terus saja menggunakan Jokowi. Tapi Anda tadi kalau saya nggak salah tangkap menyiratkan ini upaya Pak Jokowi, Pak Prabowo menunjukkan gua loh sekarang yang jadi presiden yang berkuasa gitu ya. Jadi lu statusnya sebagai Persis, utusan gitu ya kira-kira dan sekaligus iya, supaya jangan di Solo melulu lah nanti kalau Solo melulu pada datang semua gitu. iya, iya. Jadi kan harus dimaknai, Hmm. ada makna-makna ganda di dalam Ya. politik itu, panggung depan, panggung belakang. Ya. Hmm. Ini ramai nih karena Hmm. ketika Jokowi keluar negeri, Hmm. dia posisinya sebagai pasien OCCRP Ah, dan ya. eh, dan warga negara kita juga di luar negeri, terutama di Belanda, ingin mengadukan Hmm. ke Mahkamah Internasional Hmm. tentang posisi Jokowi yang banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Bawaslu, dalam kasus kilometer 50, dalam kasus beberapa hal yang menurut mereka itu menjadi kontroversi. Hmm. Maka kalau kita ingat Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina yang kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional Belanda, orang ini sedang ngeri-ngeri sedap nih apa yang akan terjadi Hmm. dengan Jokowi pada saat sekarang sedang keluar negeri dan dia masih disorot sebagai pasien OCCRP gitu loh, Bung. Nah, tentu juga orang berharap tentunya begini. Kalau Jokowi kebetulan yang lain yang berangkat ini adalah pejabat kita yang beragama Katolik gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, Jokowi kan bukan beragama Katolik. Saya kira juga Prabowo memikirkan hubungan dengan
negara konferensi Islam, organisasi konferensi Islam dan Hmm. lain-lain. Hmm. Dan juga posisi Jokowi yang publik juga khawatir gitu. Semoga jangan sampai Jokowi diminta untuk memberikan pidato pada saat pemakaman. Kan sampai seperti itu kan Bung, publik Ya, itu ya, ya, ya. ya, entah itu nyinyir, entah itu Mm-mm. apa, karena khawatir justru nantinya bukan membanggakan Republik, malah Mm. sebaliknya. Jadi kalau kita lihat di netizen ini suaranya kejam-kejam ini Bung Iya, Hersul, iya, iya, iya. terutama Ya. dengan kepergian Jokowi ke Vatikan, apalagi pada saat sidang pertama nih sebenarnya soal ijazah, Mm. soal mobil Mm. SMK, begitu kan? Mm. Yang ini sama-sama dalam kasus anaknya Gepetto ya, Pinocchio, yang diduga melakukan kebohongan, diduga ya Bung. Ya. Nah, jadi ini menarik. Apakah memang ini kebiasaan Jokowi kalau ada sesuatu yang terkait dengan dirinya selalu Mm. pergi? Nah, maka publik juga menilai, Bung, jangan-jangan ini permintaan dari Presiden Jokowi juga, Mm. mantan Presiden Jokowi, Mm. untuk berangkat ke Vatikan agar Mm. menghindari peradilan. Ini kan eh, dalam politik itu hal itu bisa saja terjadi gitu ya, Bu. Ya. Bukan hanya Prabowo mengutus, Mm. tapi bisa jadi Jokowi meminta Mm. supaya dia berangkat menghindari hiruk-pikuk politik di tanah air menyangkut dirinya dan keluarganya begitu. Ya, oke. Kalau balik lagi tadi, Anda tadi di depan memberikan peta hubungan peta segitiganya lah antara hubungan dengan Prabowo, Jokowi, dan juga Pak Wiranto begitu. Yang Anda lihat sebenarnya Iya. Pak Wiranto itu jelas di masa lalu dia kan Pak Prabowo juga dipecat pada waktu itu juga di eranya Panglimanya Pak Wiranto ya, Bung Ginting ya. Iya. Mm-mm. Mm. Nah tapi kemudian Anda tadi menyatakan pernyataan itu, apakah menurut Anda itu lebih dari itu memang betul pesan seperti dikatakan oleh Prabowo seperti itu, atau bahasanya kemudian oleh Wiranto itu dihaluskan? Ya, saya kira menarik juga ya, biasanya kan Hmm. bahasa-bahasanya Prabowo itu kan bahasa percakapan, Bu. Ya, Bukan bahasa baku mm. seperti yang dikemukakan oleh Pak Wiranto, Wiranto. iya, Kan Wiranto dianggap seperti bahasa orang sekolahan begitu ya. Kalau Prabowo cenderung dia menggunakan bahasa-bahasa populer, populis begitu ya. Ya. Nah, kita tentu masih menunggu, Bung, setelah ini Mm. apakah akan ada pertemuan Prabowo dengan penandatangan forum ini, Mm. karena menurut saya ini akan menjadi bola salju yang akan terus bergulir. Mereka kalau dari tekadnya Mm. akan terus menyuarakan ini, Ya. ditanggapi ataupun tidak ditanggapi, bahkan kemungkinan juga akan berakhir seperti petisi 50, artinya mengajak civil society untuk membuat semacam sekumpulan Mm. untuk membuat petisi baru kepada Presiden Prabowo, mengingatkan Mm. soal konstitusi, mengingatkan soal Mm. matahari kembar. Prabowo tidak bisa bekerja dengan baik kalau masih digendoli ya, atau di apa istilah bahasa Jawanya, Apa? di dibebani oleh Oh ya. Jokowi begitu. Mm. Jadi sebenarnya mereka tetap akan terus mengingatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Termasuk menurut saya soal bagaimana poin ke-8 itu, Bung Hersu, soal meminta mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini kan juga ini kita bisa mengingat pada peristiwa turunnya Presiden Soeharto Mm. tanpa harus melalui hak angket atau hak menyatakan pendapat dan penyelidikan terhadap sebuah kasus, Mm. itu juga bisa saja
tanpa Langsung hiruk mengundurkan pikuk itu diri bisa gitu ya. mundur. Ya, ya Iya, mundur. bisa saja mundur. Jadi itu akan lebih baik daripada hiruk pikuk seperti situasi menjelang jatuhnya Presiden Soeharto. Jadi kalau Presiden Soeharto tidak turun, nantinya kontranya Ya, sangat keras sekali, ya, terutama dengan MPR. Nah, ini juga menurut saya situasinya sambil menunggu apa yang ya, akan terjadi nih, Bung, ya. dalam 1-2 hari terakhir ini, termasuk Hmm, posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. hmm, Nah, apakah akan segera melakukan kongres di hmm. saat Jokowi sedang tidak di tanah air? Bisa saja terjadi nih, Bung. Seperti juga kemarin Gerindra tiba-tiba melakukan kongres KLB. luar Ya, biasa ya, begitu ya, ya. ya. Ah, Jadi melihat, saya kira yang dilirik oleh semua partai politik, terutama hmm. Gerindra, Golkar, dan juga PDIP adalah posisi Jokowi, Bung. Jadi Ya, mungkin ya. pada saat lemah Presiden Hmm, Jokowi sedang hmm. ke luar negeri, jangan-jangan hari ini atau besok ada kongres PDIP begitu. Ya saya sampai berpikir ke situ karena Ini dalam teori politik kan. konspirasi ya, ini jadinya kesannya ya. Iya, jadi dalam politik itu harus sampai yang apa eh, alternatifnya seperti Ya, kita main catur, ya, 5 langkah ke depan tuh udah harus ada. Nah, ya, saya ya. kira juga Prabowo tidak bodoh-bodoh amat dalam hal strategi politik, apalagi cara Sandi Yuda untuk melawan Jokowi. Apakah ini juga ada motif politik untuk memberangkatkan Jokowi ke Vatikan? Saya kira pasti ada motif politik, tidak mungkin Ya. tidak. Tinggal kita baca nanti seperti apa Hmm, dan bagaimana reaksi masyarakat internasional dengan kehadiran Jokowi, pasen CCRP hmm. di Eropa begitu. Kita Ya. nantikan saja, Bung, sambil saya kira akan ada pernyataan baru lagi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI menanggapi apa namanya eh, jawaban dari Wiranto yang sangat klise dan Hmm. juga normatif begitu. Oke. Se- Ini saya kira ini penting untuk saya tanyakan kepada Anda ya, karena tadi Anda menjawab soal Pak gaya komunikasinya Pak Prabowo lah begitu ya. Dan selama Ya, ini kan beliau itu menanggapi kritik itu dengan nyinyiran juga, yang menyatakan iya, misalnya iya, iya. ya, ndasmu apa dan sebagainya. Tapi saya melihat Hmm. dalam kali ini kasus Pak Prabowo berbeda sekali, Bung Ginting. Ini dengan dia minta bertemu dengan Pak Wiranto dan Pak Wiranto yang bicara itu kan kelihatan sekali Pak Prabowo hati-hati. Karena bagaimanapun ini kan para senior-seniornya. Di situ ada Pak Tri yang sikapnya yang Betul. Pak Prabowo sama Pak Tri itu kan sangat hormat sekali gitu loh. Iya, makanya kan beredar lagi, Bung, Hmm, foto di mana Prabowo Subianto mendatangi rumah Pak Trisutrisno gitu hmm, kan, hmm, rumahnya Profesor Emil Salim, dua hmm, tokoh yang hmm, didatangi, dihormati gitu. hmm, hmm, Saya kira posisi Trisutrisno yang sangat senior itu juga sangat diperhitungkan oleh Prabowo Subianto. hmm, Karena bagaimanapun kalau saya tanya ke sejumlah jenderal bintang 4 hmm, dari 3 matra bahkan hmm, kepolisian, mereka juga banyak yang mendukung begitu ya, tapi kan tidak punya keberanian untuk hmm, dicantumkan. hmm, hmm, Rata-rata bagi mereka termasuk dari kepolisian sendiri juga merasa bahwa ada yang tidak beres dari pemerintahan Prabowo Subianto di awal masa pemerintahannya karena peran Jokowi masih sangat kental karena beberapa menteri juga dengan bahasa lugas mengatakan uh, he is my boss gitu kan. hmm, hmm. Ya, ya, Jadi ya, masih mengatakan dia adalah bosnya. Ini kan dari kesantunan politik juga ya, tidak pas menurut saya, Bung Hersu. Jadi ya. Prabowo jangan ragu-ragu juga, kesempatan juga kalau mau melakukan reshuffle kabinet Hmm. pada Jumat ini gitu, Bung Hersu. Oke, baik.
Terima kasih Bung Giting. Kita tunggu ya. Ini ternyata banyak sekali ya yang bisa kita baca Implikasinya, Bung. dan dari sisi strategi komunikasinya juga kita bisa baca sangat menarik ini ya. Iya, iya, Bung. Ya. Terima kasih Bung Samad Giting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.